Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang perjanjian-perjanjian tertentu. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Aprila Nurul Hidayah, NIM 485 dari kelas H, jurusan Ilmu Hukum. Saya akan menyampaikan materi tentang perjanjian-perjanjian tertentu yang mencakup yang pertama adalah jual beli, kemudian yang kedua adalah sewa menyewa, yang ketiga adalah leasing dan franchise atau biasa disebut dengan waralaba. Yang pertama adalah definisi dari jual beli itu sendiri. Menurut KUH Perdata pasal 1457, yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Kemudian, pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli itu sendiri, yang pertama adalah pihak penjual, dan yang kedua adalah pihak pembeli. Pihak penjual adalah pihak yang bersedia memberikan atau menyerahkan barang atau jasa dari suatu aktivitas atau transaksi jual beli. Kemudian pihak pembeli adalah pihak yang bersedia membayar atas barang atau jasa yang dia inginkan dari pihak penjual. Kemudian dalam jual beli itu sendiri terdapat beberapa metode pembayaran. Di antaranya adalah pembayaran melalui kartu kredit, pembayaran melalui kartu debit, pembayaran dengan kredit, atau pembayaran tunai seketika. Kemudian sifat dari jual beli itu sendiri. Sifat dari jual beli itu sendiri mencakup dua hal. Yang pertama adalah bersifat konsensual, dan yang kedua adalah bersifat obligatoir. Kemudian perjanjian yang berikutnya adalah sewa menyewa. Definisi dari sewa menyewa itu sendiri menurut pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan pengertian sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Kemudian unsur-unsur dari sewa menyewa itu sendiri. Yang pertama adalah adanya pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa. Yang kedua adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga adanya objek sewa menyewa. Yang keempat adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda. Kemudian yang kelima adalah adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang sewa kepada pihak yang menyewakan. Dalam perjanjian sewa menyewa ini, pihak-pihak yang terlibat adalah pihak yang menyewakan dan pihak yang penyewa itu sendiri. Kemudian yang keempat, berakhirnya sewa menyewa itu sendiri karena berakhirnya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan secara tertulis dan bisa ditemukan dalam pasal 1578 KUH Perdata. Perjanjian tertentu yang berikutnya adalah leasing atau franchise, atau yang disebut waralaba. Pengertian leasing. Pengertian leasing itu sendiri secara umum adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang, modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang mana pembayarannya dilakukan secara dicicil atau diangsur. Kelebihan dan manfaat leasing itu sendiri adalah yang pertama, fleksibel, kemudian tidak perlu jaminan, kemudian capital saving, pelayanan cepat, terhindar dari inflasi, dilindungi hukum, dan cara mendapatkan aktiva itu sendiri.
Kemudian fungsi dan tujuan leasing. Pada dasarnya, fungsi leasing sebenarnya hampir sama dengan fungsi bank, yaitu menyediakan pembiayaan produk dan dalam jangka menengah. Bedanya, bank konvensional akan memberikan pinjamannya dalam bentuk uang. Sedangkan leasing memberikan pinjaman dalam bentuk barang yang selanjutnya barang tersebut harus dicicil dan diangsur. Tujuan umum leasing adalah guna memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memiliki barang modal ataupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah franchise. Yang pertama, pengertian franchise. Franchise adalah hubungan yang salah satu pihaknya diberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau yang disebut haki, atau pertemuan ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan jasa. Aturan mengenai sistem franchise tersebut, beberapa contohnya adalah Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 31 MDAG /8/2008 tentang penyelenggaraan waralaba. Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten. Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Kemudian istilah dalam franchise itu sendiri. Yang pertama adalah franchisor. Franchisor atau pewaralaba adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri-ciri khas usaha yang dimilikinya. Yang kedua, franchisee. Franchisee atau penerima waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak memanfaatkan dana atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba. Yang ketiga adalah franchise fee. Franchise fee atau biaya waralaba adalah biaya yang harus dibayarkan di muka sebelum gerai waralaba kamu mulai beroperasi. Yang berikutnya adalah yang keempat, jenis franchise. Jenis franchise atau waralaba ini, yang pertama adalah waralaba luar negeri. Kemudian yang kedua adalah waralaba dalam negeri. Sekian presentasi materi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.